Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini hati kita akan disatukan oleh Allah dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Karena Allah berjanji orang-orang yang hatinya mereka ada takwa maka senantiasa dibimbing, diarahkan dan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah maka kalian akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran penting di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menginjakkan kaki beliau di Madinah, maka beliau melihat bahwa Madinah itu dikenal dengan nama Yasrib, yang artinya menunjukkan sumber daya alam yang begitu subur, sumber daya alam yang begitu makmur. Kemudian Nabi SAW mengganti nama Yasrib ini yang menunjukkan sumber daya alam, diganti dengan nama Madinah, ismul makan minad din, diganti dengan Madinah yang menunjukkan sumber daya manusia. Sehingga Nabi SAW yang pertama kali dibangun dalam perjalanan hijrah ini adalah manusianya terlebih dahulu. Sehingga dirubahlah Yasrib menjadi Madinah. Untuk apa? Tanah yang subur, bumi yang makmur, sementara sumber daya manusianya hancur. Inilah pemikiran Rasulullah SAW. Dirubahlah Yasrib yang asalnya sumber daya alam menjadi sumber daya manusia yang bernama Madinah. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertemukan dua kelompok besar, sahabat Muhajirin dan juga sahabat Ansar. Ini tidak mudah jamaah sekalian, karena karakteristik orang-orang Arab waktu itu sangatlah rasis. Mereka sangatlah fanatik, buta terhadap suku-suku mereka, apalagi terhadap orang-orang pendatang. Bahkan mereka itu perang antar suku bisa ratusan tahun hanya gara-gara kalah balapan kuda. Oleh karena itu Nabi SAW mengatur strategi bagaimana cara Rasulullah SAW melunakkan hati kaum Muhajirin dan juga hati kaum Ansar. Wa allafa baina qulubihim. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyatukan hati di antara mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Jadi
Dengan ketakwaan itu diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diturunkanlah hidayah dari Allah, ta'liful qulub, hati mereka diikat dalam satu persaudaraan. Yang persaudaraan ini kalau seandainya dijual ataupun dibeli dengan seharga emas sebesar bumi, maka tidak akan mampu siapapun membelinya, karena saking mahalnya itu persaudaraan, persahabatan. Wa allafa baina qulubihim, akhirnya mereka diikat dalam satu hati dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Dan inilah kemudian disebut di dalam surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulah wa ulaika humus shadiqun. Allah mensifati orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka meninggalkan harta, mereka meninggalkan keluarga. Bahkan sahabat Abu Hurairah menceritakan ada di antara kaum muhajirin itu hanya membawa selembar kain yang menempel di badan-badan mereka. Ketika mereka berdiri tegak, lututnya terbuka, sehingga terpaksa banyak sekali sahabat muhajirin itu kalau berdiri di saat sholat sambil jongkok karena khawatir lututnya terbuka. Ini kondisi fuqara muhajirin. Tetapi hati mereka diabadikan oleh Allah, disifati oleh Allah sebagai as-sadiqun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar terhadap Allah, jujur terhadap keimanan. Jujurnya mereka itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Karena mereka senantiasa mencari di dalam hidup ini hanyalah fadl, anugerah Allah, dan juga wa ridwana, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan fakir, mereka punya harga diri. Mereka punya keimanan, mereka punya jati diri. Mereka senantiasa mencari ridha Allah dan mencari anugerah Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka itu orang-orang yang senantiasa loyal menolong Allah dan Rasulnya. Inilah kejujuran dari keimanan sahabat-sahabat muhajirin, yang mereka meninggalkan tanah air yang mereka cintai demi keimanan, demi menolong Allah dan Rasulnya. In tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah maka kalian pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah prinsip mereka, hidup mereka. Sehingga sahabat Umar bin Khattab mengatakan, merangkum dari sifat kaum muhajirin ini, maka sahabat Umar mengatakan, laula an asira fi sabilillah, kalau hidup kami ini bukan untuk menolong Allah, bukan berjalan di atas jalan Allah, bukan untuk menolong Rasulullah, ma uhibbu an abqa fi hadi dunya, untuk apa aku hidup di atas muka bumi ini. Jadi hidupnya orang muhajirin itu mencari ridha Allah dan menolong agama Allah. Sehingga mereka, hijrah mereka dan pertemuan mereka dengan sahabat Ansar bukan pertemuan antar suku, bukan pertemuan sekedar antar kelompok, tapi pertemuan iman ke iman, kejujuran dan keteguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat berikutnya Allah sifati sahabat Ansar yang menyambut dengan penuh sambutan kasih sayang, sambutan cinta, sambutan pengorbanan. Diabadikan di ayat berikutnya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Sahabat Ansar yang mereka tinggal di Madinah disifati oleh Allah dengan sifat mahabbah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mahabbah, cinta, yang asalnya fanatik golongan, yang asalnya rasis, dirubah hatinya sebab keimanan tadi, ukhuwah yang dibangun di atas keimanan menjadi cinta. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mahabbah terhadap kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak ada dijumpai di dalam dada mereka kepentingan kelompok, kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadi. Tidak ada. Kepentingannya hanyalah
untuk menyuguhi tamu-tamunya Allah. Kepentingannya hanyalah untuk menolong Allah dan Rasulnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri walaupun dirinya sedang butuh. Itulah yang disebut dengan itsar, memiliki sifat empati dan simpati di dalam persaudaraan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mendahulukan saudaranya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat Ansar yang kedatangan tamu dalam keadaan lapar dan tamu butuh dijamu. Maka sahabat Ansar mengatakan, saya yang akan menjamu tamu ini ya Rasulullah di rumah. Padahal di rumah dia tidak tahu adakah makanan ataukah tidak. Yang penting dia ingin menolong saudaranya. Ketika sampai di rumah ternyata tidak ada makanan apapun kecuali hanya satu piring, dan itu jatah untuk anak-anak mereka. Kata sahabat Ansor, tidurkan anak-anak, matikan lampu, siapkan 2 piring, 1 piring kosong untuk saya, 1 piring untuk tamu, biar dia enak makannya. Sampai seperti itu sifat isarnya sahabat Ansor. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka dalam keadaan butuh, mereka lebih membutuhkan persahabatan daripada kebutuhan jasad dan rohnya sendiri. Dari sinilah jamaah sekalian, kita bercermin betapa hebatnya persaudaraan yang dirangkai dalam Al-Quran yang bernama sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor ini. Sehingga persatuan antara Muhajirin yang disifati oleh Allah dengan sifat as-sadiqun, kejujuran dan kebenaran di dalam keimanan, mencari ridha Allah, dan sahabat Ansor yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencari keuntungan dari ridhonya Allah. Satu, mereka memburu keimanan. Satu, mereka dengan keimanan ingin mendapatkan keuntungan dari Allah, bukan dari manusia. Pertemuan dan sinergi antara sifat as-sadiqun yang dimiliki oleh orang Muhajirin dan sifat al-muflihun yang dimiliki oleh sahabat Ansor, itulah yang kemudian disebut dengan ta'liful qulub, persatuan hati. Wa allafa baina qulubihim, Allah satukan hati mereka. Dan persatuan inilah yang menjadi kekuatan awal yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh waktu 2 periode, 3 periode, hanya butuh 1 tahun. Tahun 2 Hijriah, kekuatan Quraisy hancur, kalah saat perang Badar dengan kekuatan Muhajirin dan Ansor. Makanya ayat ini ditaruh oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr. Tidak hanya orang-orang kafir Quraisy yang dikalahkan, tetapi Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir itu tidak berdaya melawan Muhajirin dan Ansor yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Problem dunia saat ini adalah berpecahnya hati umat Islam. Israel yang harusnya hanya seberat biji sawi atau hanya seberat pasir atau seberat tepung, tetapi seakan-akan menggunung karena umat Islam, negara-negara Islam berpecah belah. Kalau seandainya negara-negara Islam dan umat Islam bersatu, maka umat Islamlah itu yang menggunung kekuatannya dan mudah sekali menaklukkan lawan-lawannya. Makanya dulu ketika sahabat Muhajirin dan Ansor bersatu, kekuatan umat Islam itu ditakuti musuh-musuh jarak 1 bulan. Mendengar nama Islam disebut, musuh dalam waktu 1 bulan itu sudah sangat ketakutan. Inilah pentingnya ta'liful qulub. Dengan ta'liful qulub, hati kita bersatu. Tidak ada masalah-masalah sosial yang tidak teratasi. Tidak ada kemiskinan, kesenjangan yang ada di tengah masyarakat kecuali teratasi. Kan hati umat Islam bersatu. Ketika hati umat Islam bersatu, tidak ada kekuatan manapun di dunia ini yang bisa mengalahkan umat Islam. Itulah yang disebut dengan al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada lagi yang bisa lebih tinggi daripada Islam itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita dan senantiasa menggerakkan hati kita untuk mencari ridhonya Allah dan dibangun ukhuwah kita ini di atas ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarana bi an nusalliya wa nusallima ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bada bi nafsi thumma thanna bi malaikatihi wa amarakum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala khulafa'ir rasyidin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma altuf bina bi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir wa nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa naffastah wa la daynan illa qadaitah wa la asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salahun illa antana wa yassartana la qada'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.